awam ya, orang-orang awam mungkin kalau mikir terminal illness ke penyakit kritis selalu identik dengan penyakit-penyakit yang memerlukan perawatan di ICU, Intensive Care Unit. Padahal sebenarnya dalam konteks asuransi nggak selamanya seperti itu. Dia itu adalah kumpulan berbagai penyakit yang memenuhi kriteria-kriteria, yaitu dia itu punya high severity, jadi derajatnya tuh parah atau bisa mengancam nyawa atau jiwa. Diagnosanya sendiri kan juga ada kriteria-kriterianya ya dok gitu. Betul. Jadi nggak harus masuk ICU, tapi misalnya contoh tadi udah disebutkan penyakit jantung gitu, harus ada EKG-nya gitu, ada pemeriksaan fungsi jantungnya, barulah nanti dapat dimasukkan sebagai penyakit kritis. Kemampuan kita untuk membayar premi itu penting agar supaya polis ini persisten. Kemudian kita lihat karena sekarang ada banyak produk CI yang dipaketkan, misalnya Sobat Riu ini seorang wanita, bisa kita ambil hanya produk yang based on gender aja. Jadi nggak perlu kita ambil yang benefit cancer prostat misalnya yang hanya ada laki-laki. Jadi preminya lebih affordable juga. Setiap membeli polis dipastikan untuk mengisi data kesehatan dengan sebenar-benarnya ya dok ya, agar supaya tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Kalau misalnya nanti ternyata pembayaran preminya kok lebih mahal dari yang seharusnya dijelaskan di awal, karena mungkin memang Sobat Rio ini punya faktor resiko yang dituliskan gitu. Untuk Sobat Rio jangan sampai salah memilih polis CI, tapi penting sekali untuk selalu proteksi dini secara kesehatan dan finansial seperti itu. Sobat Riu, selamat datang kembali di Rein Podcast Indonesia Re bersama saya Dr. Lydia. Nah, kali ini saya tidak sendirian tentunya. Saya sudah punya satu orang rekan kerja saya dan juga sejawat saya yang oke banget. Langsung kita perkenalkan. Selamat datang Dr. Tabita. Halo Sobat Riu, saya Tabita. Tadi juga dijelasin oleh Dr. Lydia, saya bekerja sebagai underwriter di Indonesia Re. Dan semoga kehadiran saya hari ini dan juga diskusi bersama Dr. Lydia bisa membawa wawasan baru atau insight baru tentang apa yang akan dibahas, terutama seputar produk-produk asuransi. Yes, betul banget, karena sudah di-mention oleh Dr. Bita. Saya manggil Dr. Bita nih guys. Nah, sekarang episode kali ini karena kita berdua dari live, dari Asuransi Jiwa, kita akan meng-highlight satu topik yang sedang hangat di Asuransi Jiwa, yaitu penyakit kritis atau critical illness. Nah, sebelumnya sebenarnya nih Dr. Bita, kita kan udah tahu ya, kemarin sempat ada nih Sobat Riu berita dari Kemenkes tentang 75% kematian di Indonesia ternyata diakibatkan oleh PTM alias penyakit tidak menular. Dan ternyata tertinggi disebabkan oleh gangguan jantung dan stroke nih Dr. Bita. Nah, that's why kenapa kita angkat isu ini, karena di produk critical illness kita punya banyak benefit penyakit kritis, dan salah satunya adalah si jantung dan stroke itu. Betul bukan begitu? Iya betul banget dok, dan selain yang tadi udah dibahas juga ada beberapa isu lagi, karena biasanya orang kalau asuransi itu fokusnya kesehatan atau jiwa ya, jarang yang bahas tentang critical illness atau penyakit kritis ini. Dan juga mungkin berita yang cukup hangat saat ini kan ada seorang artis ya yang juga udah berpulang karena penyakit kritis. Salah satunya kanker ya, kanker payudara. Sedangkan pada pemberitaan juga sempatlah disinggung-singgung adanya beban finansial selama almarhumah itu melakukan pengobatan gitu terhadap penyakit tersebut gitu. Jadi penting lah topik ini. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita basicnya dulu kali ya nih, biar Sobat Rio nih tahu nih. Sobat Rio sebenarnya Dok Bita bisa dijelasin gak dari POV dokter di rumah sakit dan dokter di reasuransi atau asuransi kan sebenarnya beda nih definisi critical illness itu sendiri gitu. Ya mungkin selain di rumah sakit mungkin awam ya, orang-orang awam mungkin kalau mikir terminal illness ke penyakit kritis selalu identik dengan penyakit-penyakit yang memerlukan perawatan di ICU, Intensive Care Unit. Padahal sebenarnya dalam konteks asuransi nggak selamanya seperti itu. Dia itu adalah kumpulan berbagai penyakit
yang memenuhi kriteria-kriteria, yaitu dia itu punya high severity, jadi derajatnya tuh parah atau bisa mengancam nyawa atau jiwa. Selain itu juga pengobatannya tuh kompleks dan durasi pengobatannya atau untuk menuju full recovery membutuhkan waktu yang lama, dalam jangka waktu udah bukan harian lagi, tapi biasanya udah bulanan atau bisa bertahun-tahun kayak gitu sih. Nah, makanya menyambung dari hal itu, manfaat penyakit kritis ini akan dibayarkan ketika seseorang terdiagnosa dari penyakit-penyakit kritis gitu. Yes, nah jadi Sobat Rio dari definisinya aja nih kita udah bisa lihat perbedaan ya, bahwa di asuransi atau reasuransi CI critical illness ini nggak melulu tentang penyakit yang harus dirawat di ICU. Jadi kita bisa mengambil benefit penyakit kritis ini even dari stadium awal, Iya. bukan begitu? Betul, Dokter Lydia. Soalnya Dokter Lydia juga kan sebenarnya assess juga ya, kita di Iya. reasuransi ini juga mengakses produk-produk CI yang akan diluncurkan oleh asuransi Maupun gitu. reas ya. Diagnosanya sendiri kan juga ada kriteria-kriterianya ya, Dok, gitu. Betul. Jadi nggak harus masuk ICU, tapi misalnya contoh tadi udah disebutkan penyakit jantung gitu, harus ada EKG-nya gitu, ada pemeriksaan fungsi jantungnya, barulah nanti dapat dimasukkan sebagai penyakit kritis kayak gitu. Dan biasanya di produk-produk critical illness yang awal-awal dibuat itu mencakup berbagai penyakit seperti kayak jantung, biasanya jantung, stroke, juga vaskular, terus juga penyakit yang menyangkut tentang ginjal, biasanya udah Cancer kayak juga. cancer juga, jadi itu yang setidaknya pasti ada di produk penyakit kritis gitu. Cuman ya dulu juga kebanyakan udah late stage ya, Dok, ininya Iya. biasanya harus late stage dulu baru bisa mengambil manfaat ini, maksudnya bukan baru bisa mengambil ya, baru bisa mengklaim manfaat ini. Tapi sekarang dengan perubahannya zaman, pembagiannya udah bisa ke early stage lah gitu. Ada produk-produk yang memfasilitasi klaim yang stadiumnya masih di tahap awal gitu sih, Dok. Iya betul. Jadi itulah kenapa sekarang di asuransi jiwa highlight critical illness ini sudah mulai meningkat ya. Betul. Jadi kalau dulu critical illness hanya sebagai rider gitu ya atau benefit tambahan, sekarang di asuransi sudah mulai menawarkan benefit CI yang stand alone. Jadi benar-benar hanya ngambil benefit critical illness aja karena Iya, tadi. betul. Jadi orang nggak harus beli, biasanya orang harus beli asuransi jiwa dulu, Iya, terus sekarang baru udah bisa ngambil manfaat kritisnya. Sekarang tanpa asuransi jiwa pun, membeli asuransi jiwa, seseorang bisa membeli atau mengambil proteksi terhadap penyakit-penyakit kritis. aja, ya kan? Betul, Oke. kayak gitu. Nah tadi saya sempat singgung ya ada 3 stadium nih Sobat Riu kalau kalian mau mengambil polis critical illness dari early, intermediate, dan advance gitu Iya. ya. Mungkin perbedaannya bisa dijelaskan sedikit early, intermediate, dan advance stage dari critical illness ini apa supaya nanti pas Sobat Riu mau ngambil polis gak bingung gitu. Untuk staging ini mungkin yang paling gampang dijelaskan tuh penyakit kanker ya, Dok, gitu. Biasanya kriterianya seperti kita tahu kan kanker punya stadium-stadiumnya. Betul. Kalau misalnya udah late stage atau yang udah katastrofik lah ya, mungkin stagingnya udah tinggi, udah 3, 4, atau yang metastasis, udah kankernya kemana-mana di luar dari organ itu. Tapi kalaupun misalnya yang early stage, biasanya untuk penyakit-penyakit yang stadiumnya dini atau biasanya juga in situ gitu, jadi masih terlokalisir pada organ tersebut aja gitu, enggak berpengaruh ke organ sekitarnya. Biasanya sih penjelasannya kayak gitu. Jadi dulu yang harus tunggu sampai metastasis gitu atau Nyebar harus dulu menyebar dulu gitu. baru dapat diklaim ya untuk manfaatnya. Bahkan kalau sekarang begitu terdeteksi dan ada indikasi memenuhi kriteria lah ya, Dok, sesuai Iya. polis, ini adalah sebuah keganasan atau masuk ke dalam suatu penyakit kritis, maka ini manfaatnya dapat diambil. Sudah bisa diambil, Betul, sudah bisa betul. digunakan Sobat Rio. Jadi penting ya proteksi dini sekarang untuk Betul. penyakit kritis. Nah oke, baik, kalau tadi tentang definisinya, sekarang sebenarnya nih gimana sih, Dok, bisa dijelaskan cara kita bingung kan banyak nih dari CI itu ada berbagai paket lah gitu, berbagai Oh, iya. produk gitu. Nah kira-kira
pertimbangan-pertimbangan apa juga nih yang bisa kita ambil saat kita mau mengambil polis CI ini gitu, pertimbangannya apa aja? Mungkin dijelaskan dulu tentang ini sih ya, kenapa pentingnya ngambil CI. Sebenarnya kita udah bahas sih di awal-awal, cuman ini lebih spesifiknya gitu. Jadi manfaat critical illness ini akan mengisi kesenjangan manfaat yang tidak bisa dipenuhi oleh manfaat kesehatan atau manfaat meninggal gitu. Kalau manfaat meninggal kan seseorang harus meninggal terlebih dahulu baru manfaatnya dibayarkan. Betul. Sedangkan kalau kesehatan itu kan biasanya fokus pada pembayaran-pembayaran atau pengeluaran-pengeluaran yang di rumah sakit gitu. Jadi kalau saya di rumah sakit kan enggak. Sedangkan ketika seseorang terkena penyakit kritis ini kan dia harus ini ya, tetap harus ada biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan gitu. Contoh misalnya buat untuk transport dia ke rumah sakit, atau misalnya dia memiliki keluarga gitu ya, anak-anaknya juga masih harus sekolah gitu. Sedangkan misalnya untuk pengobatan penyakit tersebut dia tidak bisa bekerja, terus harus absen untuk sementara waktu, sehingga kesimpulannya adalah manfaat kritis ini bisa menjaga standar living dari orang tersebut gitu, nggak tiba-tiba penghasilannya langsung nggak ada gitu, sedangkan pengeluarannya itu jalan terus gitu. Nah, terus habis itu ditanyakan tadi gimana sih cara kita Iya, menilainya, gimana nih, mau plannya kan ngambilnya. banyak, betul. Nah tadi misalnya satu, ini sebenarnya coveragenya mau yang seperti apa sih? Mau kan tadi udah ada dibagi-bagi ya. Kadang ada produk yang memang hanya mengcover yang late stage doang atau early stage doang gitu. Itu mereka pasti udah ada tuh list-list penyakitnya. Kalau yang early udah pasti penyakitnya tuh lebih banyak dibandingin yang jenis late. penyakitnya lebih banyak ya untuk early Betul. stage. Cuman di lain sisi yang mesti dilihat adalah karena yang di cover lebih banyak, pasti preminya juga lebih besar untuk yang early dibandingin hanya yang mengcover late stage aja kayak gitu. Oke. Sedangkan mungkin Dr. Lydia kan juga di underwriting tahu bahwa seseorang ketika membeli asuransi itu kan ada batas maksimum ya. Betul. Untuk membeli asuransi supaya preminya nggak terlalu kemahalan dan malah yang tadinya untuk proteksi finansial gitu malah jadi membebani lah gitu. Selain itu kita lihat juga nih, dia ini berapa lama sih nge-covernya gitu. Jangan beli yang kayak cuman sebentar-sebentar doang gitu covernya. Kita coba cari yang long term kayak gitu. Selain itu kita lihat juga nih seberapa banyak sih yang mesti kita beli gitu ya uang pertanggungannya. Kalau perhitungan kasarnya sih, jadi kita mesti lihat dulu dalam setahun penghasilan kita tuh berapa. Terus dikali sama 4. Itu kira-kira gambaran kasar kalau kita mau ngambil atau mau menentukan seberapa besar uang pertanggungan critical illness yang mau kita ambil gitu. Selain itu biasanya produk-produk critical illness nanti ini punya benefit-benefit lain lah gitu selain Masing-masing berbeda ya. Iya, misalnya contoh kalau dia udah masih hidup gitu ya dari di akhir pertanggungan, kadang kan suka dikembalikan preminya, mungkin ada yang seperti itu. Atau misalnya yang tadi early stage itu pembayarannya bisa kayak dibagi-bagi, jadi nggak langsung misalnya contoh kita beli 1.000 langsung dikasih 1.000-1.000-nya gitu. Sedangkan misalnya kalau late stage kebanyakan langsung gitu uang pertanggungan langsung diberikan 100%. Jadi nanti bisa dilihat tuh fitur-fitur lainnya selain list-list penyakitnya, fiturnya apa dan juga premi uang pertanggungannya. Itu sih yang paling penting gitu. Oke, jadi Sobat Riu kalau sudah mau mempertimbangkan membeli produk ini merasa masih muda, jangan salah karena kan kita banyak nih yang kemungkinan akan terjadi gitu. Kita lihat cancer yang terjadi di usia muda. Tapi kita harus lihat tadi seperti yang dikatakan Dr. Bita, kemampuan kita untuk membayar premi itu penting agar supaya polis ini persisten. Kemudian kita lihat karena sekarang ada banyak produk CI yang dipaketkan, misalnya Sobat Riu ini seorang wanita, bisa kita ambil hanya produk yang based on gender aja. Jadi nggak perlu kita ambil yang benefit cancer prostat misalnya yang hanya ada laki-laki. Jadi preminya lebih affordable juga. Nah, kemudian sama ada ini Dok Bit. Nah, biasanya tuh ada beberapa case di mana terjadi kesalahpahaman nih dari seseorang saat membeli polis gitu. Betul. Ada beberapa mungkin term atau istilah yang di skip, nggak dilihat di ilustrasi polis gitu. Padahal itu penting untuk Sobat Riu ketahui. Sebenarnya kira-kira apa sih yang bisa di aware sama Sobat Riu dalam membeli polis CI, term apa atau
fitur Iya, apa gitu? betul. Ada beberapa sih ini biasanya, Betul. dan ini pitfall ya untuk bahkan mungkin nggak cuman untuk critical illness tapi untuk Semua sih ya. ya semua manfaat ya. Cuman khusus untuk critical illness biasanya satu tentang pre-existing condition atau Pre-existing ini sering banget ya, conditions. atau keadaan yang telah ada sebelumnya. Jadi ini nggak cuman diagnosa yang sudah diberitahukan kepada tertanggung misalnya oleh tenaga kesehatan sebelum polis terbit, tapi juga kalau misalnya belum sampai diagnosa nih, belum ketahuan penyakitnya apa, tapi dia sudah ada tanda dan gejala yang mengarah kepada suatu kondisi penyakit. Nah itu contohnya lagi misalnya dalam produk ini kan tadi ya udah disebut critical illness akan mengcover penyakit-penyakit kayak jantung, kayak heart attack atau apa namanya coronary artery disease lah. Nah, dia punya faktor resiko nih, hipertensi. Padahal kan sebenarnya mungkin dia belum ada penyumbatan tuh dok ya kan di pembuluh koronarinya. Tapi ketika dia udah punya faktor resiko dan ini saling berhubungan, ini mau nggak mau harus menjadi suatu perhatian lah buat tertanggung bahwa dia resikonya lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki kondisi tersebut gitu. Dan bisa aja ketika melakukan pengajuan preminya akan berbeda nih biasanya kayak gitu, preminya berbeda atau keputusannya juga akan dibedakan dengan orang yang tidak memiliki kondisi tersebut gitu sih dok. Ya, jadi tadi sehubungan PEC, Betul. Sobat Riu, setiap membeli polis dipastikan untuk mengisi data kesehatan dengan sebenar-benarnya ya Iya dok ya, benar-benar. agar supaya tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Kalau misalnya nanti, oh ternyata pembayaran preminya kok lebih mahal dari yang Iya ya, seharusnya dijelaskan di awal, karena mungkin memang Sobat Rio ini punya faktor resiko yang dituliskan betul gitu. betul betul. Nah itu akan mempengaruhi ke decision akhir ya. Betul, Dan betul. selain PEC, sepertinya ada lagi Iya, nih dok biasanya itu nih yang PC, sering ya PC sering. Ini juga mengenai waiting waiting period. period. Ya, jadi waiting periodnya juga ada dan umum sih ada di semua Asuransi manfaat. ya. Ya, asuransi di semua manfaat produk. Tapi khusus untuk penyakit kritis ini biasanya diberikan 90 hari. Jadi seseorang tuh tidak boleh mengajukan klaim terlebih dahulu 90 hari dari tanggal terbitnya polis Polis. atau pemulihan polis lah, mana yang lebih akhir kayak gitu. Jadi ya kalau bisa selama waktu periode tersebut ya tidak melakukan klaim lah, kalau enggak tidak memenuhi syarat gitu Iya, loh. jadi penting diingat ya Sobat Riu, kalau misalnya sudah enforce polis tanggal 1 September, kemudian mau klaim tanggal 1 Oktober ya belum bisa karena waiting Oke. periodnya belum selesai Iya, kan. benar kayak gitu. Nah. Dan bahkan ada bukan waiting period di Ada lagi, iya, di satu critical lagi ya. illness itu ada yang namanya survival period. Ya, jadi dia tuh harus melewati beberapa hari dulu, jadi harus hidup selama beberapa hari dulu dari pertama kali dia didiagnosa, bukan dok, karena ini esensinya kan critical illness adalah untuk memberi manfaat kepada orang yang hidup kayak gitu. Betul. Kalau dia baru didiagnosa dan meninggal kan berarti dia lebih kayak a death benefit, sedangkan ini untuk living benefits gitu. Mungkin bisa ditambahkan lo kayak berapa nih durasinya? Jadi kalau survival period, kalau tadi kan waiting period itu 90 hari ya Sobat Riu ya. Tapi kalau yang survival period itu 14 hari sejak terdiagnosis. Jadi bukan sejak pembelian polis ya Sobat Riu. Jadi kalau Sobat Riu beli nih polisi I, kemudian ternyata terdiagnosis ada cancer early stage tanggal 1 September. Nah berarti sampai tanggal 14 September Sobat Riu tidak boleh meninggal. Kalau misalnya di antara tanggal tersebut ternyata memang meninggal dunia, maka Berarti nggak manfaat memenuhi tidak kriteria ya. dapat dibayarkan gitu. Jadi perlu diketahui agar tidak salah paham gitu ya Dok Bit ya. Betul. Itu sih paling kayak tiga Term yang khusus sering ya, sering ada dan di khusus CI juga ada di ini. untuk manfaat critical illness kayak Oke. gitu. Nah, mungkin tadi berhubungan dengan berita yang baru saya lihat akhir-akhir ini bahwa peningkatan penyakit kritis di Indonesia tadi itu kira-kira penyebabnya apa ya menurut POV dari seorang dokter Bita gitu? Oh, kalau menurut saya sih sebenarnya sih banyak. Cuman tadi kalau membahas critical illness yang banyak, jantung, stroke, itu bisa aja terjadi karena lifestyle sih. Satu, lifestyle kita sekarang pola hidup seperti makan lah paling gampang ya. Makan itu tuh kita punya akses untuk membeli makanan tuh cepat gitu. Cuman dari HP bisa langsung datang, dan terkadang
yang lebih parahnya adalah makanannya tuh bukan makanan-makanan yang dibutuh oleh tubuh, nggak sesuai gizi yang dibutuhkan oleh Kebanyakan tubuh. fast food ya. Ya kebanyakan fast food, gula-gula, dan itu gampang malah diantar gitu. Biasanya Betul. kita yang harus keluar mungkin harus berjalan, ini kita diem doang bisa datang makanannya. Dan menyambung dari hal tersebut, aktivitas fisiknya tuh juga kurang gitu. Jadi kita tadi Betul. tinggal datang makanan udah ada, tinggal duduk makanan udah ada. Terus habis itu mungkin di pekerjaan kebanyakan orang udah duduk aja kayak gitu, udah nggak kemana-mana ya, nggak jalan nggak apa, Kurang terus kurang gerak, gerak jadinya ya. masuk pagi pulang malam, udah nggak ada Betul. waktu lagi buat ini ya, buat olahraga gitu. Padahal kan olahraga itu mestinya yang baik adalah seminggu setidaknya dilakukan 3 Tiga kali lah, kali. 3 kali seminggu dengan durasi waktu tertentu. Nah, tapi selain tadi udah dibahas tentang lifestyle, mungkin ada penyakit-penyakit yang termasuk dalam penyakit kritis, misalnya yang aging ya, misalnya demensia, Alzheimer, itu tuh Karena kan faktor usia gitu ya. ya faktor usia. Nah, dengan perkembangannya zaman, early detection itu semakin mudah gitu loh, karena teknologi, orang-orang lebih aware atau perhatian terhadap kesehatannya. Jadi kesannya trennya meningkat karena deteksinya itu juga semakin banyak. Jadi angkanya kok meningkat gitu. Jadi itu sih kalau misalnya pandangan dari saya. Mungkin Betul. Dokter Nah, Lydia gimana nih? tadi yang lifestyle tadi itu memang sesuai sih Dok, bahwa di pemerintah juga sedang menggodok kebijakan tentang Oh, oke pembatasan oke. makanan Ya. GGL, gula, garam, lemak. Jadi memang kita lagi diatur nih supaya dipaksa mengkonsumsi makanan-makanan yang rendah gula, rendah Bener. garam, dan rendah lemak Oke gitu. oke oke, Mudah-mudahan benar. berjalan ya kebijakannya. Ya, semoga sih. Karena ya bagaimanapun apa ya, mengidap suatu penyakit tuh gak enak sih mengobati. Betul. Tadi kan apalagi untuk penyakit kritis dia itu long term recovery lah gitu. Bisa bertahun-tahun atau mungkin bisa seumur hidup jatuhnya gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Dok Oke Dita oke. untuk menutup sesi kita kali Boleh ini. boleh, gimana Dok? Sebagai perusahaan reasuransi, Indonesia Re juga pasti punya dong ya kita perkembangan untuk inovasi nih produk-produk critical Benar-benar. illness yang sedang naik daun Betul betul di betul. industri gitu. Nah, dari POV Terbita juga sebagai seorang underwriter, gimana sih perkembangan produk ini gitu ke depannya di Indonesia Re sendiri? Mungkin dari sisi kita ya Dok, Betul. dari reasuransi tadi pertama sebenarnya udah dibahas di awal. Tadinya kan hanya mengcover untuk stadium-stadium akhir, tapi udah mulai Betul. nih stadium-stadiumnya udah dibagi-bagi sampai ke stadium yang dini kayak gitu. Dan juga berarti kan tadi coverage penyakitnya lebih banyak ya kalau Luas, yang ya. early gitu. Dan secara ini juga nih apa namanya tadi gender tadi udah disebutkan gitu. Kita coba fasilitasi misalnya ya udah penyakit-penyakit yang enggak ada di, kalau kita cewek, penyakit-penyakitnya ada cowok ya kita Take gak usah ambil, out take gitu. out aja gitu. Jadi udah kelompok-kelompok penyakit kayak gitu. Dan juga kita coba fasilitasi tadi ada fitur-fitur lain gitu selain critical illness-nya itu, apakah nanti ada return of preminya kembali atau satu pembayarannya secara langsung sekaligus atau kayak bertahap gitu. Terus juga mungkin sekarang lagi tren juga untuk tambahan ini angioplasti gitu, PCI yang untuk penyakit-penyakit jantung koroner. Karena juga, itu lagi tinggi ya. iya betul. Dari pembelajaran dari Iya. internal kita juga memang tindakan tersebut sering dilakukan gitu. Ya sering, dan mungkin karena ini juga pertanyaan terakhir, mungkin ada beberapa catatan yang belum sempat dibahas ya sebelumnya. Tadi kan sempat juga bicara dengan uang pertanggungannya berapa yang harus diambil. Tadi yang belum sempat dibahas adalah jangan salah bahwa critical illness juga nanti ada batas manfaatnya juga Dok gitu. Jadi tidak bisa seleluasa ngambil manfaat live. Betul, kalau live kan mungkin nanti disesuaikan dengan usia dan juga pendapatan per tahun. Tapi kalau misalnya critical illness sendiri ada batasan di mana ya udah penghasilan per tahunnya berapa, nanti gambaran kasarnya dikali 4. Satu itu. Kedua yang mau saya garis bawahi juga bahwa pentingnya critical illness ini adalah ketika tadi kan udah disebutkan adanya pengeluaran yang terus berjalan, tapi misalnya seseorang itu nggak bisa bekerja gitu karena harus mengobati, harus melakukan treatment. Nah dengan adanya manfaat ini orangnya
fokus ke pengobatannya tersebut, sehingga diharapkan dia recovery-nya itu bisa lebih cepat dan juga outcome-nya itu lebih baik. Itu sih Dok mungkin kalau misalnya yang harus saya ini sih tambahkan. Oke, terima kasih banyak Dr. Bita. Mungkin saya juga menutup dengan Betul. sedikit tambahan bahwa harapannya Indonesia Re tentunya sebagai center of knowledge. Benar. Kita akan terus selalu belajar nih Sobat Rio. Kita akan selalu belajar dari market yang ada, perkembangannya itu, permintaan market itu seperti apa. Kita akan Benar-benar. selalu mengembangkan produk-produk dan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan Sobat Rio tentunya. Iya. Jadi untuk Sobat Betul. Rio jangan sampai salah memilih polis CI, tapi penting sekali untuk selalu proteksi dini secara kesehatan dan benar-benar. finansial seperti itu. Oke Sobat Rio, demikian podcast episode Critical Illness kali ini. Mudah-mudahan episode kali ini bisa menambah wawasan baru tentang CI atau Critical Illness. Ya, dan sampai ketemu lagi di episode-episode RN Podcast lainnya. Jangan lupa subscribe dan follow seluruh akun media sosial Indonesia Re. Bye!